Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk melihat video ini. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk melakukan citasi menggunakan Zotero. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mencari jurnal yang terindeks oleh Sinta. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial singkat bagaimana cara melakukan citasi menggunakan Zotero, dan kita nanti akan mencari jurnalnya atau artikelnya di Google Scholar. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian ataupun penulisan karya tulis ilmiah, karena citasi itu menjadikan karya tulis ilmiah kita juga berkualitas. Nah, saya akan memberikan satu contoh. Misalkan saja kita ingin menulis tema tentang hubungan antara agama dan media. Ini silakan teman-teman nanti bisa mencari tema yang memang sesuai dengan kajian teman-teman, karena saya kajiannya adalah media digital. Jadi ini akan saya tuliskan contoh saja hubungan antara agama dan media. Nah, tentunya kemudian teman-teman setelah menentukan tema itu membuat pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pendahuluan ini bisa berupa fakta literatur atau bisa berupa masalah-masalah yang kemudian menjadi latar belakang dari tulisan kita. Nah, sebelumnya tentunya teman-teman harus membaca beberapa artikel dulu ya. Ini seperti yang sudah saya perlihatkan, ada beberapa artikel yang memang sudah saya baca terlebih dahulu sebelum membuat tulisan ini. Ada Religion and Digital Media, kemudian ada Mediatization of Culture and Society, ada ini dari Prof. Irwan juga, From the Scriptural to the Virtual. Ini terkait dengan perubahan dari media yang tradisional ke digital. Ada juga ini di bawah bayang-bayang media, kodifikasi, divergensi, dan kooptasi agama di era internet. Nah, teman-teman bisa mencarinya di Google Scholar ya. Bisa di sini ketik saja Google Scholar, kemudian masuk ke laman Google Scholar-nya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mencari beberapa artikel yang memang menjadi konsentrasi dari teman-teman semuanya. Misalkan tentang pendidikan Islam di era kontemporer misalkan. Nah, ini nanti ada beberapa buku dan artikel yang memang sudah diterbitkan oleh jurnal. Nah, jadi saya minta untuk teman-teman juga hati-hati dalam mencari referensi ini. Pilih memang artikel yang sesuai dengan apa yang menjadi konsentrasi dari tulisan teman-teman semuanya. Nah, setelah kemudian dibaca, contohnya misalkan ini ataupun beberapa buku yang nanti akan kita citasi, setelah dibaca, nah kemudian kita lakukan download file untuk citasinya ya. Kita bisa download di kutip ini. Nah, ini kemudian kita pilih APA, kemudian kita pilih Refman ya. Ini beda-beda nanti filenya, ada BibTeX, EndNote, Refman, Refwork. Kita pilih saja yang Refman. Nah ya, nah ini file ini nanti yang menjadi data yang kita masukkan ke mesin ya, seperti Zotero ataupun Mendeley. Karena saat ini saya menggunakan Zotero, nanti kita secara otomatis akan masuk ke Zotero di sini ya. Tuh, saya masuk dulu ke Zotero-nya.
Nah, ini adalah laman dari Zotero. Jadi nanti ketika kita melakukan download file dari Google Scholar, itu akan secara otomatis masuk ke dalam Zotero. Contoh lagi, misalkan ini kita kutip, nah kemudian Campbell ya di EPE, file EPE, kemudian Refman. Nah, nanti ini bisa kita gunakan untuk file masuk ke Mendeley ataupun Zotero-nya. Tapi ini saya sudah update Zotero-nya agar bisa langsung masuk ke file database dari Zotero-nya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa lakukan hal yang sama di beberapa jurnal atau artikel yang ingin kita citasi. Sama, kita kutip, kemudian cari file EPE, kemudian Refman, nanti akan masuk ke file datanya. Nah, kita langsung masuk ke penulisan pendahuluan ya. Ini saya contohkan saja, misalkan seperti ini. Perkembangan teknologi dan media menjadikan agama saat ini tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ini tentunya hasil analisa dari beberapa tulisan yang sudah dibaca sebelumnya. Pengetahuan agama ini dengan mudahnya bisa diakses oleh siapa saja. Ini tentunya melihat fenomena dan fakta yang ada saat ini, di mana saja dan kapan saja, yang kemudian merubah paradigma agama dari tradisional ke digital, atau lebih tepatnya virtual ya, karena ini saya ambil dari tulisannya Prof. Irwan Abdullah yang tadi sudah kita citasi sebelumnya. Jadi saya sudah membaca sebelumnya bahwa ada satu inti dari tulisan beliau bahwa pengetahuan agama kini dengan mudahnya bisa diakses oleh siapa saja, di mana aja, perubahan dari tradisional ke virtual. Nah, bagaimana cara mensitasinya? Kita masuk saja di plugin Zotero-nya. Kemudian ini kursornya kita tempatkan di belakang dari tulisannya. Kemudian kita add atau edit citation. Nah, ini kita bisa memilih citation stylenya, ada APA, ada Chicago, dan lain sebagainya. Ini saya saat ini menggunakan APA 7th edition ya, APA 7th edition. Kemudian kita klik OK ya. Nanti, nah ini citasinya nanti di belakang ini. Nah, bagaimana cara mensitasinya? Kita add edit citation, kemudian kita klik. Nah, tadi tulisan yang ingin kita citasi ini sudah masuk ke laman Zotero-nya. Nah, ini tadi dari Prof. Irwan ya, ini from the scriptural to the virtual. Nah, kita klik tulisan yang akan kita citasi, kemudian kita klik OK. Nah, ini ada satu kendala di Zotero saya, kita ulangi lagi. Kemudian edit citation. Oke, nah ini sudah bisa. Jadi langsung nanti secara otomatis artikel yang kita citasi tadi masuk ke dalam tulisan yang sedang kita kerjakan. Nah, misalkan kita ingin melanjutkan ya, kemudian bahwa perubahan transfer pengetahuan agama oleh media online ini tidak hanya menyebabkan terjadinya pusat distribusi pengetahuan agama, namun sekaligus
bagus, membuka ruang publik semakin luas untuk terlibat dalam produksi pengetahuan agama. Saya biasanya menulis seperti ini terlebih dahulu, nanti proses editingnya ada di akhir, jadi tidak memakan waktu. Ini saya kembali mensitasi dari tulisannya Prof. Irwan Abdullah ya, di bawah bayang-bayang media kodifikasi, divergensi dan kooptasi agama di era internet. Jadi kita klik, kemudian kita oke. Nah, ini secara otomatis akan kita masuk ke sitasi kita. Nah, bagaimana kemudian cara membuat bibliografinya? Sangat mudah sekali. Ketika kita sudah selesai menulis, kemudian kita ingin membuat bibliografi, kita langsung ke bagian referensi saja. Kita tulis referensi secara manual, kemudian letakkan kursornya di bawah, langsung di add edit bibliografi. Nah, ini secara otomatis tulisan yang kita sitasi tadi langsung masuk ke bibliografinya. Ini kita buat seperti ini biar lebih rapi. Nah, ini nanti ketika kita mensitasi lagi di referensi ini secara otomatis akan keluar. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk kemudian menuliskan daftar pustaka. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan lagi proses tulisannya, misalkan proses transfer religious knowledge ya, atau pengetahuan agama tadi. Ini biar lebih terkesan elegan aja, proses transfer religious of knowledge, yang biasanya dilakukan secara top down karena dari elit agama ke para followersnya, dengan melibatkan elit agama seperti kiai dan ulama. Ini telah berubah karena kita melihat di media itu siapa saja bisa untuk memproduksi pengetahuan agama. Maka dari itu ada beberapa teori yang mengatakan bahwa media sekarang itu bisa dikatakan tsunami informasi atau the wave of information, seperti itu. Nah, kemudian ada satu contoh, misalkan kajiannya dari Pak Fakhrul Razi. Saya pernah membaca kajiannya Pak Fakhrul Razi tentang salah satu contoh tentang hubungan antara agama dan media ini. Ini misalkan saya lanjut kembali ya, perlu dipahami bahwa media memberikan ruang kepada siapapun untuk memproduksi dan mendesiminasikan pengetahuan agama, tentunya dengan validitas yang dipertanyakan. Bolehlah, nanti bisa diedit kembali. Bahkan melalui media singkat seperti SMS pun bisa dijadikan sebagai media produksi pengetahuan agama. Ini salah satu kajian yang dilakukan oleh Bapak Fakhrul Razi. Ada disertasi beliau kalau tidak salah dan beberapa tulisannya. Kemudian kita bisa citasi kembali di edit citation. Nah, ini agama dalam pesan pendek, mediatisasi dan kodifikasi agama dalam SMS Tauhid. Nah, ini ada juga penelitiannya Heidi Campbell tentang meme di ruang media, meme tentang agama. Atau teman-teman bisa melakukan kajian. Nah, ini kan lagi viral yang di Twitter itu ada salah satu media Eropa yang terkesan melakukan satir terhadap kejadian yang ada di Turki dan Suriah melalui salah satu karikaturnya. Ini bisa menjadi kajian penelitian yang bagus tentunya.
Nah, ini salah satu contoh misalkan. Nah, kemudian kita tutup dengan salah satu teori dari mediatisasi agama ini. Ini beberapa fenomena-fenomena yang terjadi menjadi latar belakangnya. Kemudian hal inilah yang menguatkan argumentasi. Salah satu tokohnya adalah Stig dibacanya gimana ya? Stig Jarvat atau bagaimana lah. Nah, ini nanti teman-teman bisa dicari. Stig Jarvat, bisanya Stig Jarvat, bahwa media telah merubah otoritas agama. Nah, ini salah satu buku beliau yang saya kutip ya, yang sudah saya baca tentang mediatisasi agama, Stig Jarvat ini. Ini The Mediatization of Culture and Society. Ini kita kutip yang The Mediatization of Religion, a Theory as Media as Agent of Religious Change. Nah, ini sudah merubah otoritas agama di media, karena otoritas agama yang dulunya dipegang oleh kiai dan elit agama sekarang ya diperebutkan. Ini nanti ada beberapa tulisan misalkan tentang claiming religious authority in media dan berpengaruh terhadap pembentukan sosial budaya masyarakat. Nah, ini juga kajian dari Stig Jarvat ya, Stig Jarvat tentang Mediation and Culture and Society. Nah, ini teman-teman, ini salah satu contoh saja, tentunya ini perlu dibaca kembali. Intinya dalam video kali ini saya ingin membagikan tips ya bagi teman-teman mahasiswa atau siapapun yang sedang melakukan penelitian, bahwa ini adalah cara untuk mensitasi tulisan di Google Scholar. Ini tentunya dapat membantu teman-teman agar tidak melakukan penulisan referensi secara manual lagi. Ini kan pusing nanti kalau menulis secara manual. Ini kita tinggal menulis, kemudian ada secara otomatis melakukan tulisan di referensinya. Nah, ini semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang dipertanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman semuanya, dan semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.